Hai guys, welcome back di YouTube channel Siriusin. Nah, di video kali ini aku akan coba membahas dan mencoba untuk menyusun bagaimana kerangka pemikiran penelitian itu yang baik dan benar menurut versinya aku, ya. Jadi, apa saja sih tips-tipsnya supaya kerangka pemikiran kita itu sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga kita menyampaikan dengan pembimbing ataupun ke penguji itu bisa sama atau runtutannya itu benar. Kadang-kadang kan kita itu kalau misalnya mau ngomongin kerangka pemikiran atau kita mau melahirkan judul, kita itu kadang-kadang dibingungkan dengan kalimat kita sendiri, ya kan? Nah, akan aku bahas di video kali ini, tapi sebelum aku membahas lebih jauh, ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Teman-teman juga kalau misalnya mau belajar apapun itu bisa langsung cek Instagram Sirasin Bimbel, kirim DM untuk kalian mau belajar apa. Nanti akan aku coba untuk ngambil yang paling banyak, nanti aku coba share di YouTube aku. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar sendiri ataupun kelompok ataupun secara personal, bisa banget tuh di situ bimbingan belajar tidak hanya komputer tapi mata kuliah lain, mata pelajaran yang lain pun bisa secara online dan fleksibel waktunya menyesuaikan dengan jadwalmu di Instagram Sirosin Bimbel. So, nggak usah lama-lama lagi. Jadi, untuk hari ini aku akan coba ngebahas bagaimana menyusun kerangka pemikiran penelitian, ya kan? Nah, kita itu harus tahu dulu bagaimana dasar dari pemikiran ini sendiri. Yang pertama itu harus tahu dulu tempat penelitiannya. Kemudian kita lanjutkan dengan wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi. Jadi, teman-teman, kebanyakan yang aku lewati selama ini, orang-orang itu langsung memikirkan hasil. Jadi pada saat mau kasih tahu informasinya ke pembimbing ataupun mau kasih sharing-sharing ke teman-temannya, mereka itu lebih banyak condong langsung ke oh iya nanti aku kalau misalnya melakukan penelitian tentang ABCD hasilnya A. Nanti berbasis ABC. Nanti hasilnya seperti ini atau menyesuaikan dengan keinginan. Oh iya, aku kemampuannya di sini, aku pengennya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu pemikiran yang salah menurut aku. Kenapa? Karena pada saat kita mau melakukan penelitian, tentunya kita akan mengikuti permasalahan di tempat penelitian. Terkadang di tempat penelitian tidak bisa menyelesaikannya dengan apa yang kita bisa, ya kan? Kenapa? Karena tidak sesuai gitu loh. Yang di tempat penelitian misalnya mereka membutuhkan eh, pendokumentasian misalnya, sedangkan kemampuan kita itu bukan pendokumentasian tapi analisis. Nah itu kan tolak belakang, sehingga itulah yang terkadang membuat kita rancu sendiri. Kita mau ini tapi ternyata tempat di sini, dan akhirnya cenderung memaksakan supaya mengikuti kemauannya kita. Nah ini yang kadang-kadang membuat bahasanya itu waktu sidang kena bantai, waktu sidang kena pertanyaan yang banyak-banyak, waktu sidang nangis kena ini gini gini gitu-gitu. Nah itu akibatnya seperti itu karena dari dasar pemikiran kita yang langsung oke, aku maunya ini arahnya seperti ini, tidak bisa seperti itu ya guys. Jadi saran aku, dasar pemikiran itu adalah kita cari dulu tempat penelitiannya dulu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi menyesuaikan tempat penelitian. Seperti di video aku sebelumnya, untuk saran tips and trick untuk mencari tempat penelitian, boleh teman-teman scrolling di video sebelumnya. Itu adalah penjelasan aku untuk tempat penelitian. Jadi ini adalah video lanjutan dari untuk tempat penelitian. Katakanlah kita sudah punya tempat penelitian ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus melakukan yang namanya survei, ya kan? Jadi kita itu kan mendapatkan informasi, oke, kamu bolehlah melakukan penelitian di sana berdasarkan direkomendasi oleh kolega, teman, keluarga, atau memang itu adalah tempat kalian kerja, ya kan?
Nah, apalagi kalau misalnya kalian kerja di sana, kalian tentunya sangat tahu apa yang terjadi di sana, ya kan? Nah, kalian tuh harus melakukan survei dulu nih. Jadi di tempat survei ini kalian harus cari tahu siapa objeknya, siapa subjeknya, seperti apa lokasinya. Jangan sampai nanti pada saat kalian sudah datang ke sana ternyata tidak bisa dijadikan rekomendasi atau tidak bisa dijadikan tempat penelitian. Kenapa tidak bisa dijadikan tempat penelitian? Yang pertama, mungkin tempat penelitian ini tidak sesuai dengan jurusan kamu. Yang kedua, tempat penelitian ini tidak memiliki legalitas yang jelas. Ketiga, tempat penelitian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan alias fiktif. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu tempat penelitiannya ini di mana, kemudian di dalam proses tempat penelitian ini mereka ini bergerak dalam bidang apa, sehingga kita tahu siapa yang akan kita teliti, objeknya apa, subjeknya apa, lokasinya apa. Jadi pada saat kita menjelaskan, oh ya Bu, tempat penelitian saya ini di sini, ini alamatnya, ini secara digitalnya bisa dicek di Google, ini tempatnya itu seperti ini, kita bisa ceritakan secara gamblang. Jadi kita tuh butuh tempat survei dulu sebelum kita melakukan pengajuan judul, ya. Kemudian setelah survei, oh ternyata oke lah, ini bisa nih dijadikan tempat penelitian, legalitasnya jelas, objek ada, subjek ada, lokasi jelas, tracking di Google. Karena kan sekarang dunia ini sudah digital, nggak mungkin suatu tempat usaha, bisnis ataupun apapun itu tidak tracking di Google, ya kan? Pasti tracking. Kita melakukan wawancara, oke? Jadi setelah adanya surat permohonan izin, biasanya kita melakukan wawancara. Wawancara ini boleh dilakukan sebelum adanya surat permohonan izin penelitian atau setelah ada surat izin penelitian, biasanya seperti itu. Makanya kalau misalnya kita main orang dalam, biasanya kita boleh dong kalau misalnya melakukan melakukan wawancara sebelum adanya surat permohonan izin penelitian. Bagaimana cara menyusun draft wawancara itu sendiri? Nah, ini kadang-kadang kita itu ngikutin referensi dari kakak tingkatnya kita atau mencari di internet atau seperti apapun itu, ya kan? Intinya gini ya guys, kalau misalnya kita mau wawancara, poin utamanya adalah bagaimana caranya kita itu dapat informasi secara tercatat, ya, secara tercatat mengenai apa yang terjadi di tempat penelitian. Oke. Jadi bukan nyontek punya kakak tingkat atau referensi yang sebelum-sebelumnya dan kamu juga langsung ngikutin pertanyaan-pertanyaan mereka, tidak, karena setiap tempat penelitian itu pasti beda-beda kasusnya, ya kan. Jadi kita itu pertama untuk sebelum pengajuan judul kita melakukan wawancara. Setelah kita masuk ke bab 1, 2, 3 kita lakukan wawancara lagi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah wawancara untuk melakukan ataupun untuk pengajuan judul. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan yang terjadi di sana apa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kalian mencari tahu dulu informasi legalitas tempat penelitian. Ya, kalaupun tempat penelitiannya tidak legal, kalian harus tahu dulu ya. Yang namanya tempat penelitian, kalau dia berbentuk CP, PT itu pasti ada legalitasnya. Terciri dari mana? Dari dokumennya itu pasti ada KOP, kemudian ada cap, ada tanda tangannya, itu legalitasnya. Kalau misalnya bisnis pun ada legalitasnya, ada NIB, kemudian mereka pasti ada di dalam internet. Jadi pada saat kita searching itu pasti keluar. Itu salah satu atau ciri-ciri dari legalitas ya. Jadi kalau misalnya dia bilang legalitasnya tidak ada akta notaris, tidak ada izin usaha, nah itu perlu dipertanyakan legalitas tempat itu tempat apa gitu ya. Kemudian itu yang legalitasnya tidak ada berarti tidak bisa dijadikan tempat penelitian. Mencari informasi sistem bekerja di tempat penelitian. Jadi dalam artian ini dari awal, jadi misalnya tempat penelitiannya ini adalah toko online.
Misal, walaupun dia toko online, biasanya dia akan ada legalitasnya, yaitu NIB. Kalau dia online ya, kalau misalnya dia jual beli online. Kalau misalnya dia jual beli online, dia pasti ada NIB. Nah, sekarang kita cari tahu dulu bagaimana mereka sistemnya bekerja. Jadi misalnya mereka bekerja dibuka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Bagaimana sistem mereka bekerja? Mereka melaksanakan jual beli online. Jadi di sanalah tempat untuk packing, disitulah untuk produksi, disitulah untuk marketing, disitulah untuk penjualan, disitulah untuk foto produk. Biasanya ada di satu tempat yang offline. Jadi kalau misalnya orang bilang, enggak kok saya cuma jualan online, bohong. Kalau misalnya cuma ngomong bilang jualan online, dia pasti ada tempat offline-nya untuk memproduksi tempat, untuk memproduksi produk, untuk mempackaging produk, tapi mungkin memang tidak punya toko, tapi di rumah atau di kamar gitu ya. Tapi itu pasti punya tempatnya. Nah, itu yang biasanya tercatat di NIB. Oke, jadi kita tuh harus tahu jam berapa mereka itu sistem bekerjanya, kemudian lemburnya gimana, kemudian liburnya gimana, kalau misalnya lagi banyak orderannya gimana. Untuk apa? Untuk kita tahu, untuk kita mencari tahu ada permasalahan apa nanti pada saat yang seharusnya jam 9 misalnya buka, tapi ternyata mereka bukanya jam 10 misalnya, kan ada keterlambatan 1 jam, ada masalah apa. Nah, itulah cara untuk men-tracking masalah. Oke. Kemudian mendata subbagian. Jadi kan biasanya kan kalau misalnya kita ada produk, biasanya ada dari bahan baku dulu nih, penyiapan bahan bakunya seperti apa, mulai dari pembaharuan bahan baku, pencatatan bahan baku, kemudian penambahan bahan baku, pengurangan bahan baku. Dari bahan baku akan ada yang namanya produksi itu akan ada yang namanya gaji karyawan, kemudian produksinya itu berapa produk dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam berapa hari kerja, dari situ berapa kali proses penjualan oleh marketing, berapa produk yang terjual dalam satu hari sehingga menghasilkan laba berapa, kemudian seperti apa jalannya sistemnya yang berulang. Nah, dari situlah kita harus tahu dulu yang itu. Oke. Nah, setelah dari itu kita mencari tahu bagaimana sebuah kejadian tercatat, diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi. Ya, jadi misalnya prosesnya, oh teman-teman ternyata paling banyak masalahnya pada saat melakukan marketing. Jadi berarti masalahnya bukan di bahan baku, bukan di produksi, bukan di packaging, bukan di packaging. Maksudnya itu dalam pengemasan ya. Tapi banyak terjadi pada saat di marketing. Ternyata di marketing itu pertama makan budget yang terlalu besar misalnya, sehingga benefit yang didapatkan tidak terlalu effort ya, dalam artian saya ini main dana sekitar 2 juta misalnya untuk budget marketing saja. Kemudian saya menyewa afiliator sekian, kemudian bagaimana nge-live itu kan makan listrik, makan kuota ya kan, kemudian juga menggunakan afiliator, berapa dana nih yang sudah habis ya kan, tapi ternyata dapatannya zonk. Nah, muncul nih masalahnya apa? Masalahnya itu adalah karena pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, sehingga akan mengganggu produksi, gaji karyawan ya kan, dan kelangsungan bisnis ini sendiri. Oke. Itu dapat dari mana? Dapat dari soal wawancara mencari tahu bagaimana sebuah kejadian tercatat dan diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi. Oke. Kita udah dapat nih. Oh, ternyata dengan budget yang sangat ekspensif, sangat mahal, sehingga mengganggu proses kinerja produksi, bahan baku, dan karyawan tentunya. Untuk informasi ini siapa yang membutuhkan? Tujuan untuk informasi ini ada apa? Jadi kan si
owner itu akan memutuskan apakah bulan depan dia mau menggunakan jasa afiliator lagi atau tidak, apakah dia akan bakar duit lagi atau tidak, gitu kan. Itu kan tujuannya. Kemudian keputusan apa yang akan diambil. Nah, ini harus ada di draft wawancaramu untuk poin to poinnya. Oke. Kenapa harus ada? Jadi kita tuh bisa menjelaskan secara gamblang di pembimbing nanti, ini loh yang terjadi di sana, ini loh permasalahan yang terjadi di sana. Jadi tidak, oh jadi kira-kira apa ya Bu bagusnya, kira-kira masalah yang terjadi apa, tidak. Kita tuh sudah tahu secara detailnya karena kita melakukan wawancara. Oke. Nah, setelah dari wawancara kita melakukan apa? Kita melakukan yang namanya observasi. Nah, observasi ini menyesuaikan dengan hasil wawancara. Wawancara tadi kan kita harus tahu dulu nih. Ya, saya belum jelasin yang bagian ini. Wawancara ini siapa yang kita wawancarai? Ini kan kita udah tahu nih siapa pengguna informasi. Berarti yang kita wawancarai adalah yang punya itu toko, itu tempat bisnis, kemudian kepala bagian-bagian sub-sub bagiannya, siapa saja yang bertanggung jawab yang membuat sistem informasi sistem yang terjadi di sana, kejadian yang terjadi di sana. Jadi ada input, proses, outputnya. Jadi input, proses, outputnya jelas. Ya, itu wawancaranya. Jadi boleh ke pemilik, kemudian mungkin bagian ADM-nya, bagian gudangnya, tapi bagian-bagian ini bukan karyawannya ya, tapi kepalanya. Oke, karena apa? Karena kan kepalanya ini yang tahu bagaimana jalannya perusahaannya ini ya, atau bisnisnya ini. Nah, kemudian hasil observasi. Biasanya di observasi itu akan kita lihat benar nggak sih kejadian yang ada di wawancara ini. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam situasi itu, bagaimana caranya mereka. Jadi misalnya, oh jam masuknya ini jam 7 sampai jam 5 sore. Bener nggak sih jam 7 sampai jam 5? Kadang-kadang ini kan loss dari yang namanya wawancara. Ternyata jam 7 mereka datang sidik jari, itulah namanya absen. Untuk indikator mereka melakukan atau datang ke kantor tersebut. Pulang juga jam 5 sore, proses sidik jari, ya kan. Nah, itu biasanya tidak ada di wawancara. Nah, untuk mendukung informasi tambahan itu, dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil observasi. Oke, jadi hasil observasi itu adalah untuk mencari informasi tambahan sebagai penunjang dasar atau penguat dari hasil wawancara. Jadi apa yang tidak ada di hasil wawancara itu pasti ada di hasil observasi. Apa yang ada di wawancara itu pun akan ada di observasi. Jadi sebagai penguat yang mana tidak ada diadakan. Tapi bukan berarti diada-adain ya, tapi disesuaikan. Oke. Setelah dari itu hasil dokumentasi ya. Dokumentasi itu yang pertama adalah foto kegiatan wawancara. Jadi kamu itu mewawancarai siapa? Silakan difoto, berfoto bersama tidak ada masalah. Kemudian foto kegiatan observasi, ya memang benar kamu datang ke sana dan kamu melakukan observasi, silakan difoto. Dan di dalam dokumentasi berkas atau dokumen yang dibutuhkan dari hasil wawancara, jadi misalnya kalian menemukan masalahnya di bagian pencatatan. Nah, di pencatatan itu kan biasanya ada dokumen nih. Nah, dokumennya itu bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, itu yang difoto. Nah, biasanya di dokumentasi ini itu sulit dapatnya. Boleh dibawa keluar, boleh tidak. Nah, ada hal-hal yang tidak boleh, ada yang hal-hal boleh. Jadi ada yang private, ada yang tidak private. Ini tolong dikomunikasikan lagi dengan tempat penelitian. Oke, untuk yang hal-hal yang private. Nah, kita udah tahu nih gambarannya. Oke, masalah yang terjadi di sana. Kalian mikirnya jangan langsung ke ownernya bilang, boleh nggak saya bikin ini, boleh nggak saya bikin. Tidak. Tempat penelitian itu tidak memerlukan apa yang kamu bisa. Ya, bukan berarti dia tidak butuh dari outputan penelitian ini, tidak. Tapi mereka itu, katakanlah mereka akan menyesuaikan dengan jurusanmu. Ya, jadi misalnya kamu sudah tahu nih permasalahan ini. Kamu sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti, kamu loh yang menentukan ini mau dibawa kemana, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan ilmu yang kamu punya. Oke,
bukan kamu bertanya dengan ownernya mau seperti apa ini masalahnya diselesaikan, bukan, tapi hasil dari observasi, dokumentasi, wawancaramu ini kamu gambar sedemikian rupa, kamu narasikan sedemikian rupa sehingga akan dapat yang namanya masalah. Masalah ini akan kamu selesaikan dengan keilmuanmu. Oke, dengan keilmuanmu. Kira-kira bagusnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, kalau misalnya dia kesulitan marketing, berarti kita butuh namanya bantuan penyebaran informasi supaya dia low budget nih. Gimana caranya? Apakah dengan membantu mereka untuk menyebarkan informasi di semua platform? Apakah kamu membantu untuk menambah mencarikan investor? Bagaimana cara mencari investor? Ataukah kamu menyediakan aplikasi? Atau kamu bikin kayak analisis, ya kan, analisis kepuasan konsumen, di mana konsumen ini akan lebih meningkat atau minat belinya ke kita jika apa, ya kan? Banyak sekali solusinya. Nah, ini bisa juga teman-teman harus sesuaikan dengan jurusan tentunya, ya. Jadi biasanya pada saat penelitian kita tuh punya tema, ya. Jadi ini saya contohkan untuk tema komputer, ya. Jadi kalau teman-teman punya jurusannya sama, bolehlah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah yang tadi toko online, itu berarti bisa masuk ke kategori e-system. Oke, e-commerce bisa masuk, e-business bisa masuk, ya. Atau kalau misalnya mau buat ini jadi website, berarti bisa masuk mobile service for e-system, ya kan? Atau kalian mau bikin dia ini lebih untuk masalahnya untuk hubungan konsumen, berarti masuk ke customer relationship management. Tapi kalau misalnya mau ngurusin bahan bakunya tadi untuk keluar masuknya, berarti masuk ke logistik and supply chain management. Oke, jadi tergantung dari kalian, dari kasusnya dulu, dan kalian memutuskan ini mau kemana, mau yang mana yang mau kalian teliti dari masalah ini, ya. Kemudian setelah kalian sudah menentukan tema, barulah kalian menentukan jurnal. Jurnal, ingat, jurnal itu yang boleh diproses hanyalah 5 tahun di tahun berjalan. Oke, jadi katakanlah ini misalnya tahun 2030, berarti yang boleh kamu download atau yang kamu cari jurnalnya adalah jurnal dari tahun 2025 sampai 2030. Oke. Untuk apa? Untuk kita cari tahu kira-kira kalau misalnya kita pakai jurnal ini seperti apa mereka menyelesaikannya. Jadi kita tuh punya gambaran, guys. Tidak serta-merta aku mau ini bagaimana, metodenya apa, ini nggak dipelajari waktu kuliah. Tidak seperti itu pemikiran mahasiswa, ya. Jadi jangan langsung ini waktu saya belajar dulu nggak kayak gini, karena memang kita itu harus berkembang, guys. Jadi gimana caranya? Kita harus menentukan jurnalnya. Di jurnal ini kita baca. Kalau orang yang sebelumnya, makanya di setiap penelitian itu ada tulisan di manfaat atau di tujuan, ya, untuk peneliti berikutnya. Nah, ini tujuannya untuk kita yang baru mau meneliti permasalahan yang sama, kira-kira bagusnya seperti apa, metode yang diterapkannya itu seperti apa gitu. Nah, sembari kita menentukan jurnal, kita sudah tahu kita mencari tahu jurnal, sembari itu juga kita mengisi kerangka pemikiran, guys. Nah, jadi kerangka pemikiran itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan ke pembimbing kita nanti, pembimbing judul kita itu maunya apa, supaya apa, pada saat kita menjelaskan jelas. Jangan ngambang kayak hubungan kamu dan mantan yang sudah asing gitu, ya. Jadi harus jelas. Jadi kita itu harus menyusun, yang pertama itu adalah latar belakang, ya. Latar belakang ini kamu jelaskan dulu. Secara narasi kamu ceritakan kenapa
masalah yang ada di sana harus beradaptasi dengan teknologi. Oke, jadi bukan berarti kamu baca jurnal tuh pada zaman saat ini teknologi sangat membantu, tidak serta-merta seperti itu guys bahasanya. Jadi bisa saja kamu jelaskan dulu, misalnya ini adalah masalah marketing tadi. Marketing saat ini berjalan, kamu jelasinlah di situ seperti apa kronologis umumnya, ya kan. Marketing saat ini berjalan mengikuti situasi di mana ada menggunakan media-media sosial, kemudian menggunakan influencer, menggunakan afiliator, tapi mereka tidak menggunakan algoritma yang benar, sehingga sehingga marketing mereka tidak mencapai target dengan benar. Nah, di dalam untuk mengetahui itu lebih baik atau tidak, maka dari itu setiap owner harus mengenal yang namanya teknologi, mengenal algoritma marketing, sehingga tujuannya ini nyampe. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi ada yang umum dulu, baru ke khusus. Itulah namanya situasi di sana. Ya, jadi kita itu menjelaskan dulu yang paragraf pertama di latar belakang. Oke. Yang ini untuk paragraf 1 di latar belakang. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, itu namanya panorama. Jadi panorama itu secara umum, kenapa terjadi apa di sana, seperti apa yang terjadi secara umum, kemudian kenapa itu harus menyesuaikan dengan teknologi kalau jurusan kamu itu adalah teknologi. Oke, tapi kalau misalnya kamu adalah orang hukum, berarti kamu akan menyesuaikan dengan undang-undang yang sedang berjalan. Kalau kamu anak akuntansi, berarti kenapa ini harus relevan dengan ilmu yang saat ini berjalan, dan jurusan-jurusan lain, sesuaikanlah dengan jurusanmu. Oke. Paragraf yang kedua, narasikan. Nah, ini adalah paragraf yang mentranslate dari draft wawancaramu. Oke, tidak ada masalah kalau misalnya pendahuluan itu 3 lembar, 5 lembar, tidak ada masalah. Ya. Apalagi yang paling panjang itu pasti di paragraf 1. Paragraf 2. Paragraf 2 ini kamu jelasinlah dulu. Yang pertama itu, ini tempat penelitiannya di mana, kemudian bergerak dalam bidang apa, seperti apa tempat penelitian ini. Kamu kasih tahu dulu dong, orang kan nggak tahu itu penelitian kamu itu di mana, kan. Kemudian bagaimana tempat penelitian ini menjalankan bisnisnya atau usahanya, gimana dari awal sampai akhir, dari dia buka sampai dia tutup. Barulah kamu menceritakan permasalahan yang terjadi di sana. Ingat ya, jangan membawa bahasa, karena melakukan pembukuan secara manual sehingga terjadi masalah. Tolong ya, kamu itu memang diminta untuk meneliti ataupun mengidentifikasi ada masalah atau tidak di sana. Tapi bukan berarti kamu menyalahkan sistem yang sudah berjalan di sana. Ya, sistem yang berjalan di sana menggunakan buku tidak ada masalah. Kenapa kamu datang malah jadi masalah? Gitu ya. Jadi jangan membuat sesuatu argumen yang menyatakan mereka tuh melakukan kesalahan, sehingga wajarlah kalau misalnya di sana itu jadi masalah yang perlu diteliti. Jangan ya. Jadi bukan begitu bahasanya, tapi kamu menjelaskan dari proses, misalnya proses pendokumentasian, pencatatan buku besar misalnya, terjadi kesalahan pendataan, kemudian terkadang nota yang di pertanggal 30 tercatat di tanggal 1. Nah, itu hasil dari wawancara. Oke, atau yang dari ini komputernya. Jika dokumen ingin dicari pada bulan Januari, untuk mencari dokumentasi bulan Januari itu memakan waktu yang lama. Kemudian dokumennya terkadang hilang. Kemudian tidak terdokumentasi ataupun tersusun dengan baik. Nah, itu masalah. Jadi bukan berarti kamu bisa menyalahkan sistem yang mereka melakukan pencatatan dengan manual, tradisional. Kalau saya, tadi saya coret itu. Oke, kamu jelasinlah di situ masalah-masalah yang terjadi itu apa di paragraf 2. Oke. Nah, di paragraf 3
di sini. Nah, dari permasalahan yang ada di paragraf 2, kamu narasiin. Misalnya dari awal tuh kamu bilang permasalahan yang pertama itu pendokumentasiannya tidak tercatat dengan baik. Terus penyelesaiannya gimana? Agar penyusunan dokumentasi dapat disusun dengan baik, maka diusulkan dirancang sebuah aplikasi dengan tampilan arsip, misalnya arsip yang akan memudahkan seseorang mencari dokumen pada bulan, tanggal, dan tahun tertentu. Yang kedua, masalahnya apa? Terus menjawab semua masalah yang ada di paragraf 2. Kalau kalian sudah seperti itu, lanjut. Bagaimana caranya kamu untuk membuat atau merancang metode kalau kamu adalah komputer, kalau kamu jurusan komputer? Gimana caranya? Jadi, nah, untuk tahapan-tahapan ini dibacanya dari mana? Dari jurnal. Bacalah jurnal minimal 10. Cari yang paling relevan, yang paling sama kasusnya dengan punyamu, ya. Mereka itu pakai metode apa untuk merancangnya? Kalau mereka pakai fishbone ya berarti fishbone, kalau mereka pakai SWOT ya SWOT, kalau mereka pakai SLDC, waterfall, atau mereka pakai UML, apapun itu, ikutilah rekomendasi dari jurnal. Ya, karena mereka sudah melakukan penelitian itu sebelumnya dan berhasil, ya. Kemudian apa kalau misalnya sudah ada metode perancangan, bagaimana kamu mengimplementasikan? Jadi kalau misalnya kamu punya aplikasi, pakai apa gitu loh. Kan kalau kita sudah ngerancang nih, oh nanti akan ada ini untuk menggambarkan prototipenya atau untuk menggambarkan blueprintnya atau apalah. Langkah-langkah implementasinya apa? Jadi ini akan dibuat berbasis website itu pakai aplikasi ini, kemudian databasenya ini, kemudian bahasa pemrogramannya ini. Berakhir di mana? Apakah sampai ke hosting domain? Apakah sampai aplikasi ini dipakai? Apakah hanya sampai localhost? Itu paragraf 3, ya. Kemudian, nah, di paragraf terakhir, hasilnya dari paragraf 2 dengan paragraf 3, kamu kasih kesimpulan. Dari kesimpulan itu, akhirnya kamu memilih judul apa untuk skripsimu, TA-mu, laporan KB-mu, atau apapun itu. Oke, judulnya apa. Nah, dari sini kamu akan bisa tahu. Jadi bisa tahu dan bisa menjawab pada saat pembimbingmu tuh nanya, ya. Kemudian, nah, harus tahu juga bagaimana caranya menjelaskan atau membaca jurnal, ya. Jurnal itu kamu harus baca per 5 tahun di tahun yang berjalan, ya. Samakan dengan temanya, kamu lihat dulu metodenya apa, catat di sini, catat metodenya apa. Jadi yang kamu catat di sini adalah yang paling kamu highlight dulu adalah masalah yang terjadi di sana apa di jurnal itu, penyelesaiannya, ya. Kemudian metode yang digunakan, oke. Kemudian implementasi. Setelah itu hasilnya seperti apa, perlu dibaca, oke. 10 jurnal itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih kuat lagi argumennya. Jadi jangan cuma bacot mau menang sendiri dengan, Bu, ini harusnya seperti ini, dasarnya apa? Ya, kalau nggak ada dasarnya, mau ngomong panjang kali lebar pun kalah lah. Ya, jadi bukan cuma skripsi, tugas akhir, bukan cuma menang bacot doang. Ya, jadi bukan berarti ajang berantem antara mahasiswa dengan dosennya, bukan. Tapi kamu itu bisa mempertahankan atau tidak. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan, berarti informasi yang kamu dapatkan kurang. Harus cari lagi, tambah lagi, sehingga apa? Sehingga pada saat orang nanya, oh kalau misalnya ini begini masalahnya gimana dong? Oh kalau misalnya ada begini berarti, nah gitu juga pembimbing, oh kalau misalnya ada masalah ini nanti
berarti solusinya begini-begini, atau oh kalau ada masalah seperti ini coba deh dibuatnya seperti ini. Jadi bisa nyambung ngomongnya guys, bukan diajak berantem. Jadi yang kalau kamu misalnya bilang pembimbingan itu cuma ngajak berantem atau penguji cuma ngajak berantem, salah ya. 10 ya. Kemudian setelah dari sini, nah itu kan sudah kita jelasin dari awal ya, itu yang terjadi di sana, hasil wawancara, dokumentasi, dan observasinya kita sudah kita jelasin di atas. Ini adalah hasil dari yang kita baca. Kemudian jelaskanlah kenapa harus metode penelitian ini. Jadi misalnya waterfall, kenapa harus waterfall? Jadi bahasanya adalah dari 10 jurnal yang saya baca, 6 penelitian yang masalahnya sama menggunakan metode waterfall. Sehingga saya rasa untuk metode waterfall itu sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian saya. Itu deh bahasanya ya. Jadi kenapa harus pakai metode penelitian itu ya. Kemudian di dalam waterfall itu ada berapa tahapan, baca lagi. Kalau misalnya ada 6, kenapa yang dipakai cuma 3? Kenapa yang dipakai cuma 4? Kamu mau pakai berapa tahapan? Oke, baca lagi. Kemudian, nah ini hasil dari pencarian datanya. Jadi kalau misalnya teman-teman bentukannya analisis, berarti kan teman-teman harus tahu objeknya siapa, subjeknya siapa, populasinya seperti apa, ngambil datanya dari mana, seperti apa penyelesaiannya, observasi, wawancara, dan dokumentasi itu penting. Oke. Kemudian, nah ini judul yang akan kalian usulkan di pembimbingmu nanti. Nah kalau bisa untuk rancangan judul yang diusulkan, jangan judul 1 perpustakaan, judul 2 kas masjid misal, judul 3 supply chain management misal, RCM. Jangan. Jadi kalau misalnya semuanya tentang pembelian, yang ini implementasi aplikasi pada pembelian, yang ini implementasi metode ini pada pembelian, yang ini pembelian terhadap ini dengan menggunakan aplikasi ini, gitu. Tetap semuanya pembelian ya, jangan yang satu apa jangan. Oke, itu dia tips untuk hari ini, bagaimana caranya kita menyelesaikan pemikiran atau kita mau menemukan yang namanya kerangka pemikiran. Semoga bermanfaat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Jangan lupa juga bantu di follow Instagram Shiryosin Bimbel dan di share setiap event-eventnya. Jangan kalau misalnya kalian mau meneruskan untuk belajar, bisa banget di DM ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.